Oke, adik-adik ketemu lagi dengan kakak di kimia koloid ya. Kita di sini akan coba untuk membahas soal yang ada ini ya. Kakak coba untuk bacakan dulu soalnya. Berikut ini beberapa contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada penambahan tawas pada pengolahan air minum, kemudian ada norit untuk obat diare, kemudian ada pemutihan gula dan ada pencucian darah. Ya. Sifat koagulasi koloid ditunjukkan oleh nomor. Nah, jadi untuk yang memiliki sifat koloid itu apa yang mana? Yang satu, yang dua, yang tiga, atau yang empat ya. Baik adik-adik, kita akan coba bahas untuk soal ini, tapi seperti biasa sebelum kita bahas, kita tulis dulu di sini. Jawab yuk. Ayo Kang, kita coba bahas bareng-bareng ya. Nah, adik-adik di sini kakak buletin ya. Nah, sifat koagulasi dari koloid ya. Yang mana ya? Nah, adik-adik kita akan coba bahas nih yang satu-satu nih. Untuk penambahan tawas pada pengolahan air minum, itu memanfaatkan sifat apa? Nah, seperti kita tahu, tawas itu aluminium sulfat ya. Ketika ditambahkan pada air, dia akan membentuk aluminium hidroksida ya. Kemudian adik-adik jangan lupa bahwa nanti ya pengotor dalam air yang berupa koloid negatif akan ketemu sama muatan positif dari aluminium hidroksidanya. Sehingga ketika mereka bertemu, mereka akan mengendap ya. Jadi sifatnya adalah koagulasi. Ya, pengendapan adik-adik. Ya. Kemudian untuk norit untuk obat diare adik-adik. Nah, norit untuk obat diare itu fungsinya adalah untuk menyerap racun adik-adik. Ya. Jadi nyerap racun ya. Jadi ketika dimakan masuk ke pencernaan, racun yang ada di dalam pencernaan itu akan diserap oleh norit. Ya, biasanya berupa karbon aktif adik-adik. Jadi sifatnya apa? Sifatnya adalah adsorpsi gitu ya. Kemudian untuk pemutihan gula juga sama adik-adik ya. Gula yang masih kotor ya, yang warnanya masih belum putih itu dilarutkan dalam air panas, kemudian dilewatkan dalam satu sistem koloid. Sistem koloid tersebut menyerap kotoran yang ada pada gula. Ya, setelah kotorannya terserap, maka gula akan keluar ya tanpa ada pengotor lagi sehingga lebih putih. Begitu ya. Nah, karena ada proses penyerapan berarti ya. Penyerapannya berarti dia adsorpsi. Gitu ya. Kemudian untuk pencucian darah, adik-adik ingat untuk pencucian darah itu sifat yang dimanfaatkan yaitu adalah dialisis. Begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk sifat koagulasi adalah nomor satu adik-adik ini jawabannya. Jadi untuk jawaban ini yang A ya untuk soal ini koagulasi ya pada penambahan tawas untuk pengolahan air minum begitu ya. Baik adik-adik, bagaimana sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di soal berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.